Dan akhirnya Pak, setelah proses itu ada diizinkan, maka kami membuat bumbu gado-gado itu secara masih terpisah ya Pak ya. Masih ada bumbu gado-gado, ada gula Jawa, ada garam, ada limo, harus di-assembling Pak, harus digabung sama satu sama lain. Itu sederhana sekali waktu itu kita bentuk ya Pak ya. Saya ingat sekali dan saya punya foto-fotonya dan masih dalam bentuk kotak makan yang plastik styrofoam itu loh Pak, yang bening itu loh Pak. Iya. Dan akhirnya saya, setelah proses belajar ngulek itu terlaksana, saya benar-benar amazing banget Pak. Saya sebuah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Begitu banyak anak-anak yang secara tidak langsung kita meneruskan sebuah tradisi orang Indonesia Pak, yaitu mengulek Pak. Dan di situ saya berpikir kembali setelah kejadian itu, saya berpikir kembali customer yang beli bumbu kita harus tidak boleh repot. Akhirnya saya berpikir lagi dan kita mulai melakukan eksperimen dan akhirnya terciptalah bumbu gado-gado seperti ini Pak. Iya. Dan apa yang terjadi setelah kita bisa membuat bumbu seperti ini Pak? Kita bisa masuk ke 9 negara Pak. Andai kata pada saat pandemi kita tidak melakukan apa-apa, bisa ditebak hasilnya. Iya, pasti makin turun ya Pak ya. Yes Pak. Krisis itu ada dua sisi kok Pak. Anda mau pilih mana? Anda mau pilih berdiam, menyalahkan pemerintah, menyalahkan alam, sampai nanti akan jatuh-jatuhnya menyalahkan Tuhan. Akankah kita seperti itu? Dan saya percaya ketika kita menerima dengan legowo, menganggap memang ya kita memang ada krisis, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus tetap berusaha mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, sehingga ya hasilnya kita bisa nikmati sekarang Pak. Wah, luar biasa emang. Kalau pengusaha berangkatnya dari motivator ya beginilah pembahasannya. Jadi Bro Kelvin ini memang juga motivator. Jadi antara pengusaha dan motivator digabung ya kata-kata. Iya, saya tidak terlalu setuju dengan sebutan motivator Pak, karena memang saya lebih senang dipanggil sebagai inspirator ngulek nomor 1 Pak. Karena motivator banyak. Tapi saya suka menjadi seorang inspirator ya Pak ya. Ya, inspirator. Inspirator ngulek. Besok pun saya dipanggil lagi Pak ke sekolah Popeye Pak. Ingat tadi yang pertama saya dipanggil, mereka memanggil saya lagi Pak untuk bisa membagikan sharing lagi secara tatap muka. Belajar kepada kelas 5 sampai kelas 6. Ini untuk ininya Pak, entrepreneurship-nya Pak. Bukan belajar ngulek lagi Pak. Nah, ini panggilan saya ketiga. Panggilan saya ketiga dari Popeye ya Pak ya. Belajar ngulek udah beberapa bulan yang lalu. Saya. Oke. Saya mau tanya dulu nih, Bro Kelvin emang bisa ngulek gitu ya? Bisa dong Pak. Bisa lah Pak. Artinya maksudnya kalau orang sampai waktu dulu memulai itu waktu nggak ada ibu, mama ngerjain, Bro Kelvin juga bisa tuh. Jadi bikin gado-gado, bumbu dan lain sebagainya, bisa nguleknya gitu ya? Bisa. Saya memang nggak bisa masak, tapi saya bisa ngulek. Saya harus bisa ngulek. Bagaimana kita bisa mengklaim sebagai seorang inspirator ngulek Pak, kalau nggak bisa ngulek Pak? Luar biasa. Oke. Ini luar biasa loh. Jadi ini baru saya dengar ini ya. Di sini baru saya dengar. Karena kalau cerita buku ini, Pak? Ya, bisa sampai udah nembus sampai ke 9 negara dan lain sebagainya ya. Ini satu prestasi yang luar biasa itu. Saya puji Tuhan Pak. Memang Bro Kelvin ada diversifikasi produk ya waktu pada masa pandemi, tapi saya tidak dan hasilnya begitu luar biasa gitu loh Pak. Iya, dan lucunya inspirasinya dari pihak lain loh Pak, bukan dari pihak kita. Kita itu kadang-kadang pengusaha itu Pak terlena Pak. Di saat nggak ada apa-apa, kita santai aja lah. Everything alright ya. Omset datang sendiri, customer banyak dan berlimpah. Tuhan campur tangan, aduk-aduk kita aja.
Dia mau lihat respon kita seperti apa. Oke, luar biasa. Nah, jadi sekarang gini, Pak. Pertanyaan yang mungkin paling penting ini ya, karena tadi udah menyangkut ke produk baru, sebetulnya saya nanti menyusul ya, ntar bisa balik lagi nih. Itu Ya, Bapak silakan. jual bumbu. Bumbu itu kan artinya udah rahasia dapur tuh, Pak. Ya, Ya kan? Nah, ya. tadi Bapak cerita ada pergumulan antara mama dengan istri gitu. Apakah Bapak Ya. nggak takut nanti akhirnya disaingi oleh yang lain sehingga mereka jadi tahu, oh ini kurang lebih rasa-rasanya yang ini nih. Nah, jadi saingan Bapak tambah banyak. Gimana menurut Bapak? Kalau saya berpikir, Pak ya, Oke. balik lagi tadi saya udah ngomong, Pak. Kalau Ya. menurut saya ya, Hmm. orang sukses itu tidak ada yang penakut, Pak, menurut saya. Kalau Hmm. kita seorang pribadi penakut, kita lebih bagus kita jadi karyawan saja, tiap Hmm. bulan terima gaji, hidup Hmm. nyaman. Tapi kalau kita menjadi seorang pengusaha, itu kita pasti sadar kita selalu akan bersahabat dengan risiko. Hmm. Resiko-resiko itu yang membuat kita lebih bisa memperoleh income di atas orang-orang yang selalu di zona nyaman. Kalau di zona nyaman, itu tidak ada yang namanya kesuksesan atau pergerakan. Ya, kita santai aja. Tapi kalau kita mau sukses dan benar-benar mau jadi berhasil, itu harus tahu bahwa memang selalu ada risiko. Dimanapun kita berada, kita pasti ada risiko. Dan jadilah seorang yang pemberani. Karena saya begitu banyak berteman dengan teman-teman kita ya yang sukses, yang kaya raya, itu orang yang berani semua, Pak. Mereka berani menginvestasikan uangnya untuk leher ke atas dengan biaya-biaya yang mahal sekali. Dan saya juga belajar, Pak, dari guru saya, Pak Tung Desem Waringin. Ketika Pak Tung ditanya kapan Pak Tung mengalami breakthrough, dan Pak Tung pasti menjawab, when I attended Anthony Robbins seminar, saya percaya apa kata Pak Tung, saya keluarkan dompet saya gesek kartu kredit saya, Pak, elibet tahun di muka untuk seminarnya Anthony Robbins. Wah, luar biasa. Wah, ini pernyataan Bro Kevin membuat orang yang mendengar nih, yang karyawan, bisa nanti lama-lama berubah pikiran ini. Saya memang senang sekali untuk mengajak teman-teman, alias memprovokasi teman-teman kalau bisa yang karyawan bukan ditinggalkan kerjaannya, tapi cobalah teman-teman untuk belajar menjadi pengusaha. Kenapa Pak Hari, negara kita belum masuk sebagai negara maju? Karena angka entrepreneurship kita di bawah 5%. Singapura sudah di atas 5%. Angka entrepreneur itu dilihat dari mana? Dilihat dari banyaknya pengusaha di sebuah negara yang mengalami naik kelas loh. Bukan hanya sebagai pedagang. Kalau cuma pedagang itu hanya sebagai penjual saja. Tapi kalau saya tuh dikasih Tuhan untuk ambil itu, Pak. Ambil tanggung jawab itu, Pak. Saya ingin banget. Makanya saya bikin yang dinamakan WhatsApp group GFGL, Great Life Gift Friend, itu untuk membantu teman-teman yang mau belajar menjadi pengusaha. Karena tidak mudah, Pak. Kalau untuk jadi pengusaha aja gampang gitu. Anda tinggal berjualan aja. Tapi bagaimana supaya naik kelas? Supaya angka entrepreneurship di Indonesia meningkat menjadi di atas 5%. Makanya mimpi saya, Pak, saya punya mimpi, saya ingin bikin sekolah atau kursus kuliner, Pak. Berangkat dari keprihatinan saya melihat, ya kita tahu ya, Pak, ya sekarang ya, ada begitu banyak resto yang begitu menjamur, tapi begitu kita lihat lagi, resto itu udah tutup. Iya, gitu. Alangkah sayangnya, karena kita tidak bisa memulai usaha rumah makan hanya bermotifkan kita mendapat uang aja. Baik, ya. Jadi betul, ya, saya setuju, dan ini saya juga pernah baca dari satu artikel yang dikeluarkan oleh kementerian. Memang angka kita punya entrepreneurship di Indonesia ini sangat kecil gitu ya, dibandingkan yang penduduknya hanya 2 jutaan, begitu 3 jutaan gitu. Tapi dia sangat tinggi entrepreneurship-nya, sehingga makanya negara jadi
gitu. Jadi memang sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan boleh berpikir harus jadi bukan hanya dapat satu income, tapi pikirkan juga double multi source income begitu ya. Betul. Ya, bagus sekali, Bro Kevin. Jadi mendorong ini ya, mudah-mudahan Iya. menginspirasi buat teman-teman, sahabat-sahabat juga yang lain. Oke, kita kembali lagi nih Pak. Sekarang ini luar Iya. biasa nih. Kok belum rasanya baru ngomong sebentar, tapi kok kayaknya udah mau 1 jam ini. Oke, gini Iya. Bro Iya. Iya. Kevin. Kira-kira dari awal sehingga bisa berkembang begitu besar, Pak, boleh sedikit cerita nggak? Mungkin berbagi, karena kalau saya lihat di sini ada juga nih yang hadir, Ibu Aulia juga sebagai catering ada di Solo ini. Nah, jadi mungkin juga bisa berhasil gitu kan? Kira-kira Iya. strateginya apa gitu loh, Bro Kevin? Strateginya apa sih? Gimana rencana sehingga bisa membuat jadi gado-gado itu bisa berkembang bertahan gitu dibandingkan tadi kalau Bro Kevin bilang banyak restoran yang baru tumbuh tapi udah hilang gitu ya, apa Betul. kira-kira Betul. pertanyaannya? Oke, silakan Semua mungkin. ya, semua strategi saya tuliskan di dalam buku saya, Pak. Ini Aduh buku saya yang sudah saya tulis, Pak. Nanti saya akan kirimin buat Bapak, oke. ya. Ya, di semua buku ini ada. Pertama, saya mengawali pertama kali kita harus sebelum memulai usaha kita harus menerapkan yang dinamakan starting small ya, Pak ya. Memulai usaha dari kecil. Saya tidak pernah menganjurkan, tidak pernah mengajari teman-teman untuk berusaha, tapi pakai modal dari bank. Modal dari bank, dari pinjol apalagi ya Pak ya. Bahaya itu. Usahakan sisihkan uang yang kita punya, alias yang dinamakan kita uang dingin ya. Uang yang tidak kepake maksudnya. Kemudian yang kedua adalah kita pilihlah menu produk-produk atau makanan yang memang sudah merakyat. Ya, yang sudah dikenal. Jadi kita tidak perlu edukasi market secara lama lagi ya. Nomor 3 adalah pilihlah brand yang menarik, yang benar-benar unik, yang bisa dikenal dan gampang nancep di benak pelanggan, Pak. Kalau nyebutin namanya aja susah, bagaimana kita bisa dipilih oleh pelanggan yang akan mau membeli produk kita. Dan yang keempat adalah, kalau saya secara pribadi banyak-banyak bantuin orang lain. Datang kepada teman-teman kita, terutama teman-teman baru kita, dengan sebuah postur yang saya namakan, yang saya ngomongnya, can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang diri saya bisa berikan kepada Anda? Hari ini saya menyapa hari ini saya menyapa 5 pelanggan saya, Pak. Itu terdiri dari dua grup ya, Pak ya. Itu dua-duanya orang dari luar negeri maksudnya, Pak. Mereka datang, saya sapa mereka, kemudian saya berikan gift bumbu gado-gado ini, Pak. Mereka senengnya minta ampun. Dan saya minta nomor handphone mereka agar saya bisa kirimin foto ketika kami sedang berada di meja dan kita bercakap-cakap dengan ada bumbu ini, Pak. Kok biasa. Itu ya. Dari mana itu saya dapat? Pengalaman itu saya dapat dari mana? Saya lihatin mama saya. Mama saya orang yang tipikal selalu menyapa customer. Kalau dia ada kesempatan, dia pasti menyapa customernya, bertanya, menyapa, kasih mereka makan. Snack yang mama saya bikin, Pak. Mama saya udah berumur 79 tahun, sampai saat ini tetap aktif, bikin pisang goreng, sukun goreng, kacang hijau lah, asinan lah, segala macam, dan untuk dia bagi-bagikan, Pak. Dan itu semua saya lihat dan terekam di dalam memori saya. Alhasil saya mulai mempraktekkan semua itu, Pak. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk menyapa mereka, apalagi yang namanya orang bule, Pak. Hari ini dari Scotland sama dari Kanada. Luar biasa ya. Saya lakukan itu semua, Pak. Luar biasa. Nah, ini mungkin beberapa strategi bisa dipakai yang hari ini yang langsung nonton, jadi mungkin bisa dijadikan bekal buat mengembangkan usahanya gitu ya.
Oke. Iya, Nah, iya, kira-kira begini sekarang Bro Kevin ya. Dalam proses perjalanan saya tahu banget gitu ya, karena saya sendiri seorang pengusaha dan jatuh bangun begitu kan. iya, Juga pernah gagal beberapa usaha. Belum lama ini waktu pandemi juga perusahaan saya pun salah satu saya harus tutup gitu kan. Nah, pertanyaannya begini, Bro hmm, Kevin. Gimana Bro Kevin bisa melewati kesulitan? Kalau tadi kan udah cerita dengan pandemi gitu ya. Tapi sebelum pandemi, udah sekian puluh tahun ini sudah berjalan gitu kan. Sebelum pandemi ini. Nah, iya, bagaimana bisa membuat iya, Bro Kevin bisa bertahan? Masalah apa sih yang sebetulnya yang paling berat yang pernah dialami oleh Bro Kevin? Bisa cerita dulu. iya. Eh, Kalau masalah masalah mungkin kalau menurut saya ya Pak ya, semua masalah Hmm. yang kita hadapi Hmm. pastinya juga dihadapi oleh semua pengusaha di dunia Betul. ini ya. Iya. Tinggal kita mau gimana, apakah kita mau membesar-besarkan masalah tersebut, terus Oke. kita menyalahkan pihak lain atau pemerintah atau sebagainya, atau kita mau berpikir jernih, kita sebagai seorang pengusaha tentunya kalau kita mau naik naik peringkat atau naik tingkat, pasti pasti kita diuji lagi kan Pak ya. Seperti kita Betul. naik waktu kita naik kelas dari SD ke SMP ya. Dan saya tidak pernah mau memandang sebuah masalah itu menjadi besar. Kalau ada masalah yang kecil, ya kita kalau perlu kita kecil, kita nggak lihat gitu loh, Pak. Maksudnya kita memandang dari sisi yang lebih luas lagi loh, sehingga permasalahan tersebut ketika kita bisa lewati akan menjadi daya ungkit kita Pak untuk naik ke level berikutnya. Masalah yang dulu yang pernah dihadapi adalah pada saat Mama pecah kongsi ya dengan investor. Ketika itu tahun 2004 kita punya investor, kemudian 2008 Mama pecah kongsi dengan investor karena ada sesuatu hal gitu. Mama saya diwajibkan untuk membayar semua investasi yang ditanam oleh investor plus keuntungan di muka Pak. Waduh. Nah pada saat itu mama saya, adik saya tahun 2008 merit Pak. Akhirnya memutuskan pindah di Italia. Jadi merupakan pukulan yang bertubi-tubi buat mama saya. Cuman satu hal yang saya bilang sama mama saya, mah hanya orang yang bisa uh, melewati ujian yang boleh mendapatkan yang dinamakan kenaikan peringkat atau naik kelas. Saya cuma Oke. ngomong begitu aja dan akhirnya mama juga memberanikan diri hutang bank pada saat itu. Tapi saya tahu sekali kemampuan mama saya orang yang rajin menabung tiap hari ketika saya bangun jam 5 pagi, saya melihat sebuah ritual yang mama saya selalu lakukan adalah apa tuh Pak? Tahu nggak? Mama saya uang omset dimasukin ke celengan ayam. Masih dipakai celengan ayam ya? Masih pakai celengan ayam waktu zaman dulu Pak ya. Sekarang kan udah langsung masukin di bank Pak. Sehingga setiap transaksi itu, setiap uang tersebut, kalau sudah banyak, dia langsung masukin ke bank. Berkenalan dengan pihak bank mama saya. Dan akhirnya, Pak, yang aneh, Pak, pada saat pandemi, mama saya tidak punya hutang bank dan tidak punya hutang bank sama sekali. Itu karena pada saat pandemi itu, istri saya yang ditugaskan ke bagian finance memiliki sebuah cara seperti kalau kita tahu ya Pak ya di Alkitab ada yang namanya Nabi Yusuf ya. Yusuf itu kan yang menjadi mangku bumi di Mesir 7 tahun masa berlimpahan ditutup dengan 7 tahun masa kekeringan. Nah, pada saat berkelimpahan sebaiknya kita para pengusaha menyisihkan profit kita untuk hal-hal yang kita tidak pernah duga. Karena tidak ada di muka bumi ini orang yang bisa meramalkan adanya pandemi. Betul nggak Pak? Iya, iya, iya. Betul, Ya. betul. Ya. Dan Oke, akhirnya kita bisa melewati pandemi dengan baik. Orang-orang bisa yang perusahaan raksasa saja hancur, Pak. Apalagi kita, Pak. Tapi kalau betul. kita bisa survive karena kita tidak memiliki hutang. Malah Oh, akhirnya kita disodor-sodorin dari pihak bank. Kamu ambil aja ini, kamu ambil aja hutang. Tapi kita benar-benar memiliki asas benar-benar supaya apa namanya ya Pak ya keberhati-hatian lah. Karena yang namanya hutang kalau memang sudah melampaui batas itu juga akan membuat perusahaan kita limbung ya Pak ya. oke, Demikian baik. Pak.
luar biasa.